Oke. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita udah live di channelku ya. Oke, untuk Facebooknya bentar ya. Oh, nggak apa-apa. Bro Hair bisa opening pakai lagu muter berapa petikan, dua petikan, silahkan. Oke ya. Iya ya. Headphone ya. Oke, gimana Bro Walter? Siap ya? Bentar ya. Oke, kalau ada tulisan live berarti kita udah mulai ya. Oke, udah. Ini persiapannya tadi satu lagu, satu lagu. Iya ya, itu aja lah yang siap itu. Tambahan. Ya, Oke, nggak apa-apa. Kita juga prepare-nya agak sedikit lambat ya. Oke. Oke, benar ya. Oke, shalom ya. Salam semua, selamat malam ya. Oke, kita kembali di pengajaran hari Selasa di Zoom WEFM. Kali ini dengan pengajar kita, Ibu Presti ya. Kali ini temanya adalah iman pantang menyerah ya. Dari Matius 15 ayatnya yang 21 sampai 28. Sebelum kita memulainya, kita buka dengan pujian dari Bro Walter, kemudian berikutnya akan saya doa ya. Oke, silakan Bro Walter.
Oke, halo Bro Walter, suaranya nggak kedengeran. Oke ya, kita langsung buka dengan doa ya. Oke, Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi di Zoom Meeting WFM. Kita akan kembali lagi di hari Selasa dengan akan mendapatkan pengajaran tentang kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan malam hari ini bersama hamba-Mu, Ibu Presti yang akan menyampaikan tema Iman Pantang Menyerah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi berkah bagi kami. Sertailah beliau dengan Roh Kudus-Mu. Jaga jalannya acara ini dari segala gangguan dan kuasa si jahat. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami serahkan seluruhnya pada Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Ibu Presti. Shalom. Shalom semuanya. Kedengaran suara saya jelas? Oke, clear Bu, silakan. Ya, oke. Selamat sore. Sangat terberkati kita berkumpul bisa bertemu bersama-sama dan kita akan belajar malam hari ini dari Matius 15. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sebelumnya kita akan membaca. Saya akan bacakan dulu ya firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Puji Tuhan. Ini dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan belajar mengenai iman yang pantang menyerah. Kita harus punya iman. Tetapi iman saja itu tidak cukup. Iman saja juga harus dinyatakan. Iman itu harus ditunjukkan. Mari kita belajar. Di sini diceritakan mengenai seorang perempuan, seorang ibu yang
sedang pedih hatinya karena anaknya itu sakit. Sakitnya itu bukan hanya sakit fisik, tetapi rohaninya. Karena apa? Dia dirasuki setan. Jadi di dalam tubuh anaknya perempuan itu ada setannya. Dan kalau setan itu menyerang anaknya, sungguh sangat menderita. Dan itu secara medis, mungkin kalau karena kerasukan setan itu nggak ada obatnya, ya, tidak ada obatnya secara medis, dan itu adalah penderitaan bagi seorang ibu. Nah, ini seorang perempuan Kanaan, dan dia, walaupun dia adalah perempuan Kanaan, bangsa Kanaan, keturunan Kanaan, tetapi dia mendengar Tuhan Yesus. Dan dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, bahkan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pada waktu Tuhan Yesus menyingkir, di ayat yang 21, di situ katakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini Tuhan Yesus tidak masuk ke, sebenarnya kalau di dalam terjemahan KJV, itu Tuhan Yesus tidak memasuki ke daerah Tirus dan Sidon. Dia hanya di pesisir, jadi perbatasan. Dia masih di wilayah Israel, tetapi dia wilayah itu pesisir dekat dengan Tirus dan Sidon. Tuhan Yesus tidak masuk ke Tirus dan Sidon. Karena apa? Di dalam Matius 11 ayat 21 sampai 22, Tuhan Yesus pernah berkata begini, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi perkataan Tuhan Yesus sangat jelas. Tidak apa yang dilakukan Tuhan Yesus mendekat daerah Tirus dan Sidon itu tidak memasukinya, karena Tuhan Yesus itu berjalan mendekat, menyingkir dari daerah-daerah yang dia sudah melakukan mujizat di daerah Israel, tetapi masyarakat di situ menolak Tuhan Yesus. Gitu. Sebentar, sepertinya saya mendengar suara yang lebih, suara saya sendiri ya, coba tolong dikecilkan. Oke. Jadi itu, Tuhan Yesus hanya di sekitar daerah Sidon dan Tirus. Nah, di situ ada orang Kanaan, seorang ibu yang mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus yang anaknya sedang kerasukan setan. Karena itu dia berusaha datang ke wilayah Israel, mendatangi Tuhan Yesus dan mau minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia percaya pasti Tuhan Yesus akan menolongnya. Di ayat yang ke-22, perempuan ibu ini tahu siapa Tuhan Yesus itu, bahwa dia adalah anak Daud. Makanya dia bilang begini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini yang dikatakan ibu. Tetapi coba mari kita lihat di ayat yang ke-23. Tuhan Yesus itu sama sekali tidak menjawab ataupun tidak memperhatikan perempuan ini. Kenapa? Mari kita lihat. Perempuan Kanaan ini ditolak ketika minta tolong kepada Tuhan Yesus. Sikap Tuhan Yesus itu diam saja di ayat 23. Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa? Apa yang terjadi? Bangsa Kanaan
dianggap sebagai bangsa yang rendah, tidak dianggap sebagai bangsa setara dengan bangsa Israel, karena bahkan Kanaan itu dikutuk. Kalau kita melihat kenapa Kanaan itu bangsa yang terkutuk, karena bangsa Kanaan memilih untuk menyembah Baal. Mereka menolak Tuhan. Mereka sangat menolak Tuhan dan bangsa Kanaan menyembah kepada Baal. Mari kita lihat siapa Kanaan itu sebenarnya. Jauh tahun-tahun ke belakang, Kanaan itu adalah cucu dari Nuh. Coba perhatikan, ketika Nuh keluar dari Bahtera, Nuh itu membuat sebuah kebun anggur, dan ketika Nuh minum anggur sampai mabuk, Kanaan ini, anak Ham, itu kalau di dalam tafsiran mungkin melakukan suatu kejahatan yang tidak pantas karena melihat Nuh telanjang. Kemudian Ham bukan menegur Kanaan, tetapi Ham menceritakan apa yang dilihatnya kepada saudaranya, yaitu Sem dan Yafet. Sehingga pada saat Nuh sadar dari mabuknya, dan ketika tahu fakta yang sudah terjadi, akhirnya Nuh mengutuk Kanaan. Nuh mengutuk Kanaan bahwa Kanaan akan menjadi budak dari Sem dan Yafet. Dari situ kita melihat bahwa ada satu kutukan yang terjadi. Karena apa? Karena perbuatan dosa, perbuatan yang tidak tercela. Seharusnya ketika melihat sesuatu yang tidak baik, dia Kanaan dan Ham itu menutupi. Kalau kita melihat satu kesalahan, kita menutupi dan juga kita menegur dengan baik, bukan menggosip. Nah, ini yang terjadi adalah Ham membawa persoalan ini kepada saudara-saudaranya, bukannya menutupi auratnya Nuh, tetapi dia menggosip dan akhirnya mereka lah yang melakukannya. Jadi ada satu kejahatan kelakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Kanaan, sehingga dia dikutuk oleh Nuh untuk menjadi budaknya Sem dan Yafet. Itu secara masa lalu mengenai bangsa Kanaan. Dan Kanaan tidak bertobat dengan kesalahannya itu. Tetapi justru Kanaan menolak Tuhan dan menyembah Baal. Setelah tahun-tahun ke sini, dia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lebih lagi, melanjutkan perbuatan-perbuatan dosa dari leluhurnya dan keturunan, sampai akhirnya bangsa Kanaan itu dimusnahkan. Bangsa Kanaan dimusnahkan. Kita melihat dari situ. Nah, dari sejak Abraham dan keturunan ke sini, bangsa Israel dilarang untuk menikah dengan bangsa Kanaan. Karena apa? Bangsa Kanaan benar-benar tidak mau bertobat. Dia menyembah Baal. Dia tidak mau bertobat dan menolak Allah. Menolak menyembah Allah Bapa di surga. Maka, melihat fakta sejarah tersebut, Tuhan Yesus ketika diminta tolong oleh seorang ibu yang berasal dari Kanaan, dia diam saja. Dia diam. Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ada satu dosa yang harus dibereskan dulu. Harus membereskan dosa yang ada dulu. Tetapi hebatnya seorang ibu ini, perempuan Kanaan ini, walaupun tahu bahwa dia adalah termasuk bangsa yang tertolak, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia mengatakan Yesus anak Daud. Dia percaya bahwa Yesus anak Daud, dan dia percaya, punya iman bahwa Yesus pasti mau menolong dia. Walaupun dia ditolak seperti itu, dia menyatakan diri bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah anak Daud dan mohon
pengampunan dan juga mohon belas kasih dari Tuhan Yesus. Kemudian itu didamaikan. Perempuan itu mendekat kepada Tuhan Yesus dan memohon belas kasihan. Kemudian coba kita lihat lagi selanjutnya. Bagaimana perempuan itu menyatakan iman bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kondisi dia itu tertolak. Yang kedua, ketika dia itu terus mendekat kepada Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus dia terus mendekat, dia berteriak, Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku. Coba perhatikan, bukan hanya Tuhan Yesus saja yang diam saja mengabaikan seruan perempuan Kanaan itu, tetapi murid-muridnya. Di ayat 23b dikatakan, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Ini reaksi murid-murid yang, coba bayangkan, seorang ibu yang dalam kepedihannya meminta pertolongan untuk kesembuhan anaknya, tetapi permintaan pertolongannya itu dianggap sebagai gangguan. Murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang di sekeliling Tuhan Yesus menolak dia dan menganggap perempuan itu hanya mengganggu saja. Permintaan pertolongannya ditolak. Tidak ada empati sedikit pun. Tidak ada empati dari masyarakat sekelilingnya terhadap kepedihan ibu ini. Tetapi mari kita lihat iman ibu ini. Dia tetap percaya, tetap meminta kepada Tuhan Yesus, tetap fokus kepada Tuhan Yesus dan tetap berteriak, Tuhan anak Daud tolong, tolong. Dia tetap memiliki semangat, dia tutup telinga dari sekitar orang-orang di sekitarnya. Dia tutup telinganya. Dia tutup telinga, dia tidak mau mendengar walaupun orang-orang mencibir, kamu mengganggu, kamu berteriak-teriak, kamu perempuan yang tidak layak, kamu bangsa yang tidak layak. Dia tutup semuanya telinga dia dan dia hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Kadang iman perlu seperti ini, fokus kepada Tuhan Yesus, fokus minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tutup telinga saudara terhadap orang-orang yang mungkin mencibir saudara ketika saudara dan saya sedang berdoa minta tolong kepada Tuhan. Terus fokuslah berteriak kepada Tuhan. Gedor dengan doa-doa kita. Itu adalah iman yang mantap. Kemudian yang selanjutnya, iman tanpa menyerah itu bagaimana? Ini kayaknya komputernya sudah baterainya agak lemah. Oke. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-24. Setelah ibu itu fokus, terus melihat kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-24, Tuhan Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maksudnya apa? Di sini dia ditolak. Karena apa? Rasis. Mungkin kita mau mendekat kepada Tuhan, tetapi ada satu penolakan dari lingkungan kita. Karena ras kita berbeda, dianggap tidak layak. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi hebatnya perempuan ini, seorang perempuan Kanaan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia terus meminta kepada Tuhan belas kasihan. Dia meminta pada Tuhan pertolongan sampai perempuan ini menjawab. Dan dia
menyembah kepada Tuhan Yesus, semakin mendekat pada Tuhan Yesus, semakin menyembah kepada Tuhan Yesus, tanpa rasa malu, dengan iman yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang penuh belas kasih, yang pasti akan menolong dia. Dia tidak malu, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tetap datang kepada Tuhan Yesus, minta tolong, Tuhan tolonglah aku. Dan apa jawaban Tuhan Yesus? Pertama, Tuhan Yesus menolak dengan cara diam saja. Yang kedua, Tuhan Yesus menolak dengan mengatakan, aku datang untuk orang Israel, untuk domba-domba yang Israel yang hilang, bukan untuk orang Kanaan. Dia ditolak karena rasnya berbeda, karena bangsanya berbeda. Dan selanjutnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dialami oleh perempuan ini adalah penolakan yang sungguh-sungguh total ditolak. Ayat 26 Tuhan Yesus menjawab begini, walaupun perempuan samaan itu sudah menyembah kepada Tuhan Yesus dan tetap memohon pertolongan Tuhan Yesus di ayat 26 berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan seorang ibu yang anaknya sakit, yang dengan pedih hati memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Fakta yang dihadapinya adalah penolakan. Penolakan dari sikap Tuhan Yesus yang diam saja. Karena ada latar belakang kutukan. Penolakan dari murid-murid Tuhan Yesus. Penolakan secara sosial karena dianggap sebagai pengganggu. Tidak ada empati sama sekali dari orang-orang di sekitar Tuhan Yesus. Penolakan yang selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Secara ras, dia ditolak, rasis tertolak. Kemudian penolakan yang sangat nyata, dikatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Allah dan melemparkannya kepada anjing. Dia dianggap sebagai seekor anjing. Tidak ada harganya. Jadi oleh orang itu, walaupun dia punya iman, dia percaya bahwa Yesus adalah anak Daud dan dia mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan dia percaya Yesus sanggup menolong. Yesus adalah Allah. Dia percaya dia orang perempuan yang berbeda dari bangsanya. Dia beda, satu-satunya orang Kanaan. Dia berbeda dari seluruh bangsanya. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang dihadapi penolakan demi penolakan dan penolakan. Dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia harus menyatakan iman. Dia harus menyatakan imannya dengan terus percaya, mengatasi semua halangan, mengatasi semua cercaan, mengatasi semua sakit hatinya, mengatasi semua kehinaannya. Dia tetap, walaupun dianggap bahkan dikatakan sebagai anjing, dia tetap datang kepada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya, apa yang dia percayai, apa yang dia lakukan mendapatkan hasil. Akhirnya di ayat 28 Tuhan Yesus menjawab. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Akhirnya apa? Saat Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, sembuhlah anakku.
Dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini kita bisa belajar bahwa ini adalah fakta kehidupan. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, kemungkinan kita menghadapi halangan, kita mungkin menghadapi penolakan. Tetapi yang harus kita lakukan, kita harus terus dan terus menyatakan iman kita, memelihara iman kita, menyatakan iman kita mendekat kepada Tuhan terus dan terus dan terus. Karena sesungguhnya apa? Satu yang membuat kita terus bertahan di dalam iman kita adalah percaya akan firman Tuhan. Kita sudah tahu firman Tuhan bahwa Tuhan penolakan itu seharusnya membuat kita lebih lagi bertumbuh di dalam iman. Kita harus mengatasi. Mungkin doa-doa kita selama ini belum didengar sama Tuhan. Kita harus koreksi diri. Mungkin ada dosa yang belum kita bereskan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika doa orang benar itu besar kuasanya. Doa orang benar. Berarti sudahkah kita benar? Walaupun kita punya keyakinan percaya Tuhan sanggup membuat mujizat. Tuhan pasti membuat mujizat. Tuhan pasti mengabulkan doa-doa kita. Tetapi yang tidak tergabung itu bukan karena kurang panjangnya tangan Tuhan untuk menolong kita, tetapi karena dosa kita. Jadi, ketika kita menyatakan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita juga harus tahu dan membereskan kita dosa-dosa kita harus kita bereskan. Jangan melakukan dosa, tetapi terus pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus dan kendalikan emosi kita sehingga kita memiliki iman yang benar-benar tidak mudah tergoyahkan, tetap elegan, tidak mudah marah walaupun mungkin kita dianggap sebagai gangguan. Mungkin ketika kita berdoa kita dianggap mengganggu, mungkin ketika kita meminta sesuatu dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus, orang-orang menganggap kita, sudahlah, jangan berdoa, kamu tidak akan didengar. Tetapi dia tetap menguatkan hati dia. Tuhan pasti akan menolong dia. Puji Tuhan. Nah, kita melihat, bukan hanya, ini, kita melihat satu, ini juga merupakan Pak Colonel Sanders. Bapak Ibu pasti sudah tahu kan mengenai KFC. Ini juga merupakan satu contoh bahwa Kolonel Sanders yang menemukan resep KFC itu melakukan satu perjuangan, punya keyakinan bahwa dia hidupnya akan berubah. Dia mempunyai satu keyakinan, punya iman dalam kehidupannya bahwa hidupnya bisa berubah. Ceritanya dia mengenai Kolonel Sanders ini kita bisa juga menjadi referensi bagaimana semangat kita untuk tetap teguh di dalam iman percaya kita bahwa kita pasti akan berhasil. Kita lihat dia ditinggal mati oleh bapaknya umur 5 tahun, kemudian umur 16 tahun dia DO dari sekolahnya, kemudian umur 17 tahun dia mulai bekerja ya, dan ternyata dia selama bekerja dia ganti-ganti pekerjaan dan ditolak bekerja. Kemudian umur 18 dia menikah, umur 19 dia punya anak perempuan, umur 20 tahun istrinya pergi meninggalkan dia. Kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupannya terus beruntun.
Padahal Kolonel Sanders ini terus berusaha, tetapi senantiasa gagal. Akhirnya umur 22 pun ketika dia mencoba nasib sekolah hukum, dia pun ditolak. Akhirnya apa? Setelah mengalami penolakan kuliah, sekolah, dan bekerja, dia dari umur 22 tahun sampai umur 65 tahun, pekerjaannya hanyalah seorang koki dan tukang cuci piring di sebuah kafe yang kecil. Setelah dia pensiun, uang pensiunnya hanya $105 dan itu tidak mencukupi untuk kehidupannya. Dia pengen bunuh diri dan dia frustrasi. Dia pinjam uang ke bank, akhirnya $85 dan dia mau berusaha mencoba membuat ayam goreng. Ketika dia mencoba membuat ayam goreng dan menawarkan door to door, terus dia melakukan door to door menawarkan ayam gorengnya itu sampai 109 kali. Semua orang yang ditawar, 1009 orang ditawarin ayam goreng resep dia itu semuanya menolak. Sampai akhirnya pada saat dia menawarkan ke orang yang ke 1110, akhirnya apa? Diterima, ada yang membelinya. Dan setelah ada yang membelinya, akhirnya resep ayam goreng itu semakin terkenal dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana dia memiliki restoran KFC di banyak belahan dunia. Ini adalah satu contoh seorang yang begitu jijiknya percaya dia punya kehidupan yang baik. Sama seperti seorang ibu perempuan Kanaan ini memiliki iman, percaya Yesus anak Daud pasti bisa menolong dia. Dia mendapatkan banyak penolakan, bahkan Tuhan Yesus pun diam saja dan bukan hanya diam tetapi menganggapnya dia sebagai seorang anjing pun dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Nah, di sini kita melihat iman ibu ini kepada Tuhan Yesus membuahkan hasil. Akhirnya anaknya disembuhkan. Perjuangan iman yang pantang menyerah. Saya tidak tahu Bapak Ibu saat ini mempunyai pergumulan apa. Tetapi malam hari ini kita melihat dua contoh dari perempuan Kanaan dan juga Kolonel Sanders memiliki cita-cita, pergumulan hidup. Teruslah, berpautlah kepada Tuhan dan yakinlah Tuhan itu pasti akan menolong. Ada satu quote yang Pendeta Setio buat, walaupun hidup seakan terdiri dari serangkaian kegagalan, jangan pernah menyerah. Karena sikap pantang menyerahmu akan dileburi surga sebagai sebuah iman besar darimu. Tuhan pasti akan menjadikan perjuanganmu sebagai sebuah kenyataan bagimu. Kemudian, jikalau kita gagal, ketika kita mempunyai plan A gagal, tenang saja. Karena sesungguhnya masih tersedia plan dari huruf B sampai Z. Karena hurufnya kan ada 26. Kalau A, B, C ya. Jadi kalau plan A gagal masih ada 25 huruf lagi. B sampai Z. Jadi jangan pernah merasa gagal. Terus berusaha, terus berusaha. Jangan pernah putus asa. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang kita alami. Tetapi mari terus berjuang, terus percaya, teguhkan hati dan fokuskan hati, pikiran, perasaan kepada
Tuhan Yesus Kristus. Karena sesungguhnya apa? Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Allah senantiasa menepati janjinya. Allah senantiasa menepati janjinya. Hanya tinggal kita. Bagaimana kita mau terus bertahan, mau terus berjuang untuk mencapai semua cita-cita kita, untuk mencapai semua keinginan-keinginan kita di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sungguh adalah Allah yang nyata dan yang masih bekerja sampai saat ini. Tuhan Yesus masih berkarya. Tuhan Yesus mau kita teguh berdiri dengan iman kita, atasi semua halangan, atasi semua godaan. Fokus, dan sembah Yesus. Sembah Yesus dan terus berseru pada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini yang memiliki pengalaman iman yang kuat, boleh menceritakan kepada kami bagaimana kesaksiannya mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus di antara situasi-situasi yang tidak menentu. Silakan. Atau mungkin di sini ada Pak Setio mau menambahkan, boleh juga. Atau ada Bro Walter, Hayer, Bro Agus. Di sini Shalom ada Yolince, Kagoya, dan Evi. Ada yang mau disampaikan, boleh. Kesaksian mempertahankan iman dan akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Silakan siapa yang mau berbagi. Oke ya, kita kasih waktu ya. Oke, untuk saudara-saudari yang mau ikut memberi kesaksiannya atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Bro Walter, bagaimana Bro Walter? Ya, Bu. Mungkin ada kesaksian gitu kan, mungkin pernah apa gitu kan, pantang menyerah yang berhubungan dengan itu loh. Mungkin ada yang mau dikisahkan, berbagi kita. Banyak, Bro. Oke, salah satu aja lah, Bro, silakan, Bro. Banyak. Jadi tadi pengalaman kalau saya Ibu Pesti bilang, saya mengalami juga. Nggak pernah ditinggal sama istri, saya single parent, Ibu. Jadi sampai sekarang saya bertahan, ini semua karena kemudian Tuhan. Kalau bukan karena ini bisa dari Tuhan, ya mungkin saya bisa seperti saat ini. Saya pernah tuh mati beberapa kali, pernah dirawat 1 bulan di rumah sakit, sampai di ICU, jadi kantor. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, ini saya nggak mungkin ada sampai saat ini. Semua itu terjadi, saya alami setelah saya bertobat, setelah saya mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, juga akhirnya tantangan itu ada. Akhirnya tantangan yang saya alami, saya sakit parah, saya hampir mati beberapa kali di rumah sakit, tapi Tuhan sembuhkan. Tuhan ada mujizat dari Tuhan sampai saya bisa ada saat ini pun Tuhan. Terus pada saya sakit, orang terdekat saya, istri saya meninggalkan saya karena dia sudah bosan sama orang sakit kali. Orang tuanya itu sakit semuanya, meninggalkan dia meninggal. Akhirnya pas suami sakit juga dia nggak tahan, akhirnya baru juga saya. Akhirnya saya sama anak saya berdua sampai saat ini. Kalau Bapak Ibu lihat, saya bisa mengikuti Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan, kemuliaan Tuhan. Walaupun saya sudah tinggalkan kehidupan lama saya, tantangan itu ya, tapi seperti Ibu bilang tadi, semuanya tapi semakin menguatkan saya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan. Jangan intinya berdoa, Tuhan buka jalan walaupun sekarang ini semakin sulit, ya mengerti sendiri keadaan semakin tarik nafas setiap hari, dan karena kebaikan Tuhan aja bisa menunggu Tuhan.
Tuhan bisa membimbing Tuhan setiap hari. Nah, itu aja bro. Terima kasih Tuhan Bupati. Terima kasih Bro Walter kesaksiannya ya. Oke, mungkin bisa menguatkan kita semua ya. Sharing. Mungkin ada yang lagi yang mau sharing atau mungkin oke, Bro Presti mungkin mau menanggapi dari Bro Walter tadi. Iya, itu sesuatu yang tidak mudah. Apa yang dialami oleh Bro Walter, saya rasa itu tidak mudah untuk dijalani. Tetapi puji Tuhan, saya melihat imannya Bro Walter itu tetap berpaut kepada Tuhan Yesus, tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini ada di sini, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, berarti kan tetap bersyukur dengan Tuhan Yesus. Walaupun kalau dari ceritanya tadi ada kepahitan-kepahitan, tetapi hatinya tetap percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan punya rencana untuk kehidupannya. Sungguh luar biasa dan bagus sekali Bro Walter untuk diberikan kesaksian dan ini bisa menguatkan teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Karena apa yang dialami Walter ini memerlukan hati yang besar, ketabahan, kesabaran, dan kekuatan iman, supaya tidak menyerah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Salut, Tuhan Yesus pasti mendengar dan memberkati. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Bu Presti. Iya. Silakan. Seperti adanya ada di depan kamera tuh. Halo, para bro dan para sis. Ya. Kalau Saya Parasis ingin ya, bukan parasit ya. Parasis ya, bukan parasit. Dari ini ya apa namanya, jangan mudah menyimpulkan peristiwa kegagalan secara keliru ya. Seringkali kita memberi kesimpulan atau memberi makna yang keliru terhadap kegagalan. Misalnya, kalau seseorang gagal, dia berkata, oh ini berarti Tuhan tidak berkenan. Ya itu keliru ya. Baik dari cerita utama wanita Kanaan ini, dia terus mengalami penolakan dari penolakan yang bersifat ilahi karena bangsa Kanaan berstatus terkutuk, lalu ada penolakan yang sifatnya sosial, di mana murid-murid itu menolak, kemudian juga penolakan yang bersifat rasis ya, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, kemudian dia betul-betul ditolak oleh Tuhan Yesus ketika itu, tetapi dia terus berjuang. Nah, iman itulah yang melunturkan segala penolakan itu dan juga melunturkan label dari terkutuk itu ya, dalam kutub itu. Nah, di kasusnya Colonel Sanders, dia juga mengalami kegagalan, hampir seluruh hidupnya itu adalah dia gagal. Ya, tetapi kita mengetahui bahwa di hampir ujung hidupnya atau keputusasaannya, dia akhirnya berhasil. Begitu. Bahkan Colonel Sanders itu dikatakan 1009 kali mengalami penolakan. Pada usaha yang 1010 dia berhasil. Nah, Tuhan sangat menghargai iman ya. Dan iman itu
diwujudkan dalam bentuk usaha yang tidak pernah menyerah. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan ataupun mendorong jangan salah mengambil kesimpulan tentang peristiwa kegagalan. Ya, 1000 kegagalan tidak boleh mematahkan iman kita dan tidak boleh menghilangkan semangat kita untuk berjuang. Nah, dalam hal ini juga hati-hati dengan orang lain. Karena orang lain itu kadang-kadang sumber malapetaka bagi kehidupan kita. Ya, contohnya orang lain berusaha meyakinkan kita supaya kita berhenti berjuang. Kadang-kadang orang maksudnya baik ya. Maksudnya baik itu adalah dia tidak tega melihat kita kecewa saat kita gagal. Maka kita diajari untuk tidak usah berharap. Ya, ada banyak ketidakimanan itu dibungkus dengan bahasa-bahasa rohani yang halus, yang indah, tetapi itu sebenarnya keliru. Nah, oleh sebab itu, mengambil pelajaran hari ini bahwa sikap pantang menyerah itu adalah sebuah bentuk dari iman yang besar kepada Tuhan. Itu, ya kira-kira begitulah. Silakan, ada yang lainnya? Oke, silakan. Tapi terhadap teman-teman sekitar kita tadi dikatakan, mungkin nasihatnya bisa melemahkan iman, kadang-kadang nasihatnya kelihatannya baik tapi sesungguhnya melemahkan iman kita kepada Tuhan. Hati-hati dan tutup telinga benar-benar terhadap pendapat negatif yang melemahkan iman kita. Silakan, ada yang mau bersaksi lagi atau menanggapi atau bertanya? Selamat bertemu kembali Ibu Resti. Halo, Ibu Maya nih. Iya, mau menanggapi yang tadi Walter. Memang kalau buat pria ya, saya lihat perempuan ketika dia dikhianati, diselingkuhi, bahkan ditinggal, dicerai, itu mungkin down-nya itu setahun 2 tahun. Setelahnya mereka akan lebih tangguh biasanya, lebih tangguh, lebih bisa menghadapi hidup demi anak-anak. Itu perempuan ya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu biasanya lebih ringkih, memang merasa harga dirinya di gimana gitu ya. Karena itu laki-laki ketika mungkin istrinya meninggal atau apalagi dikhianati, ya itu biasanya sangat cepat ininya, down-nya banyak sekali. Coba lihat laki-laki yang meninggal suaminya, ditinggal istrinya, belum ada berapa bulan sudah sudah kawin lagi ya. Jadi betapa ringkihnya sebetulnya laki-laki. Lebih bagus itu sepertinya mental para ibu-ibu ya, lebih ini, karena yang dipikirin adalah anak-anak ya yang utama. Ya walaupun memang ada juga sih ibu-ibu yang acak-acakan gitu ya, dalam kekacauan maka hidupnya juga mengikuti kedagingannya. Ya mungkin karena dia tidak dihidupi oleh firman gitu. Tetapi beruntunglah sebetulnya ya, sangat beruntung orang-orang yang sudah memilih Kristus di dalam hidupnya, maka mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan, bisa sharing kepada sahabatnya, kepada hamba Tuhan, sehingga dia bisa didoakan, bisa dikuatkan. Tapi mereka ya, kita yang dari di luar Kristus, yang belum percaya Yesus, itu yang ada hanya galau berat dan ya apa ya galau berat, nggak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi Islam ya seperti saya dulu Islam gitu, nggak tahu, nggak ada yang
nggak ada yang menasehati, tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang menghibur, ya. Yang ada berjalan sendiri, ya, kepala puyeng, kepala sakit, ya. Sakit itu bukan hanya sakit di mental, tapi juga sakit secara jasmani, karena pikiran yang sakit akhirnya membawa sakit. Nah, kita yang sudah diselamatkan sebetulnya jauh lebih beruntung, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang nyata, yang dia merespon gitu ya, yang merespon. Bukan hanya Tuhan aja yang merespon, tetapi orang-orang di sekitar kita juga merespon kita, mendoakan kita, menguatkan kita. Itulah sebetulnya keuntungan kita pengikut Kristus. Itu guys. Puji Tuhan, Terima betul. kasih Bu Lea. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan kesaksian, pengalamannya, apa yang diceritakan Ibu Maya ini sungguh luar biasa, kekuatan seorang perempuan, iman kepada Tuhan. Ya, sebetulnya kesengsaraan yang kita alami pada masa lalu itu bisa menjadi kesaksian, bisa menolong orang lain, ya. Kita jadi tahu bagaimana menguatkan teman kita yang sedang menghadapi masalah, menjadi alat juga. Jadi itu sebetulnya ada hal-hal yang baik yang bisa kita petik, kita sharingkan kepada orang lain supaya orang lain mendapatkan berkat, dikuatkan gitu. Jadi seperti Walter, ya, mungkin pernah mengalami hal yang buruk, tetapi satu hal, ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa Kristus adalah kekuatanmu, ya. Roh Kudus lah yang Walter sebenarnya sangat beruntung, kita semua beruntung, karena Tuhan berikan kepada kita itu Roh Kudus, Roh penolong. Inilah, dan itu nantinya ketika kita sudah bangkit, kita sudah kuat, kita sudah terbebas dari segala penderitaan itu, maka kita bisa bersaksi, dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena udah mengalami, jadi memahami apa yang dirasakan orang lain dan bisa menasehatinya tepat, ya Bu, ya. Tidak ada paksaan, tetapi justru empati yang ada, ya. Iya, Ya, betul. Orang-orang terpilih sebenarnya kalau mengalami seperti itu dan juga masih bisa kuat dan juga tetap teguh, karena kita ingat pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi hanya orang-orang yang terpilih saja yang bisa mengalami itu dan diberi kekuatan juga sama Tuhan untuk menolong orang lain. Puji Tuhan, luar biasa sekali pengalamannya. Ada yang lainnya? Bu Agus, silakan. Ada Yolince Kogoya, silakan buka kameranya supaya kita mengenal. Yolince, atau ada yang lain, silakan. Bro Agus, saya serahkan waktunya ke Bro Agus. Ya, kalau nggak ada lagi mungkin Bu Presti bisa tutup dengan doa. Hampir 1 jam. Mau berdoa? Baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu, Shalom, Yolince sudah buka, kenapa tutup lagi? Puji Tuhan sudah bergabung. Ibu Maya, senang sekali saya bisa mendengar suara Ibu Maya. Saat ini saya mohon maaf belum bisa bergabung lagi pada pagi hari, karena kami ada saat teduh yang kita upload melalui YouTube dengan channel My Home. Kita belajar dari kejadian setiap pagi. Jadi mohon maaf, kami ada waktu yang bersama dan acara yang sama. Baik, silakan Bapak Ibu kalau mau mengunjungi
channel YouTube kami ada namanya My Home Channel. Terima kasih, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali pada malam hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami belajar Tuhan dari Alkitab, dari firman, bahwa ada seorang ibu yang betul-betul gigih memiliki iman kepada Tuhan Yesus, walaupun banyak sekali penolakan, walaupun mengalami banyak sekali kegagalan, penderitaan, tetapi imannya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus membuahkan hasil kesembuhan, keselamatan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu saat ini, bagi anak-anakmu dimanapun kami berada, yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, kiranya Engkau memberikan iman yang teguh kepada kami. Kekuatan iman Tuhan untuk berfokus melihat Tuhan Yesus, percaya janji Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan kami secara jasmani maupun rohani, menyelamatkan kami dari hukuman api neraka, menyelamatkan kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal di surga. Janji-Mu ya dan amin, yang kami percayai. Engkau pasti akan memberikan kepada kami damai sukacita. Jikalau kami mengalami kegagalan, Engkau pasti akan memberikan semangat dan kekuatan kepada kami untuk bangkit lagi, dan bangkit lagi bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Bu Resti. Terima kasih, Bu Resti. Thank you, Walter. Terima kasih. Sudah melayani. Terima kasih, Bu Maya. Bagus. Tadi nyanyinya sama Felicia apa sendiri tuh?